Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Isra Fuakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang keselamatan di dalam kekristenan. Kita sebagai orang-orang Kristen ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Timbul suatu pertanyaan yang seringkali datang menghampiri kekristenan. Pertanyaannya seperti ini: jika benar Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama atau orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Yesus Kristus? Mereka kan tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Kalau mereka tidak mengenal, berarti mereka juga tidak mungkin percaya kepada Yesus Kristus. Terus bagaimana mereka bisa selamat? Padahal dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Jawabannya gampang. Jawabannya itu ada di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Perhatikan, saya akan menjelaskan tentang hal ini. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Pada ayat yang pertama ini mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Manusia ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Artinya bahwa firman sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan mendapatkan keselamatan. Ini konsep keselamatan di dalam perjanjian baru. Sekarang kita akan masuk di dalam konsep keselamatan di dalam perjanjian lama. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama ini mereka bisa selamat? Nah, perhatikan, di sini mulai dari Allah. Allah berfirman, ya, ini firman. Allah berfirman kepada manusia. Saat manusia ini percaya kepada firman, dan saat manusia taat melakukan firman Allah, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Saat Allah berfirman kepada Abraham, dan Abraham percaya kepada firman dan melakukan firman ini, maka Abraham akan selamat. Saat Allah berfirman kepada Musa, dan Musa percaya kepada firman, dan Musa taat kepada firman, dia akan mendapatkan keselamatan. Saat Allah berfirman kepada Daud, dan Daud percaya kepada firman, dan Daud taat kepada firman, Daud akan mendapatkan keselamatan. Jadi, keselamatan di sini karena percaya dan taat kepada firman. Firman ini siapa? Firman ini adalah Yesus Kristus. Di dalam konsep perjanjian lama, keselamatan itu percaya kepada firman, yang tentunya firman Allah. Percaya dan taat kepada firman. Di dalam konteks perjanjian baru, keselamatan itu saat kita percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi di dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks firman. Ya, kita di dalam perjanjian baru percaya mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa eksistensi Yesus Kristus itu sudah mulai dari dalam perjanjian lama. Karena pada mulanya adalah firman. Dia mulai dari mulanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus adalah firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, bagaimana orang-orang itu dapat selamat? Saat mereka percaya kepada firman Allah, dan saat mereka taat kepada firman Allah.
maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Di dalam perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Ya, manusia ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Saat orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan mentaati Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Saya percaya apa yang saya bisa sampaikan walaupun singkat, sederhana, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian, hikmat, sehingga kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera untukmu dan juga untukku.